Salam saudara-saudara, apa kabar? Harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, dan harapan saya damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pujian ku naikkan kepadamu sebagai ucapan syukurku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu seperti air mengalir sepanjang hidupku. Kasih-Mu seperti air yang mengalir sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu. Sepanjang air yang mengalir Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjamah setiap orang yang mendengarkan channel YouTube kami ini. Tuhan berkati mereka. Beracaralah Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi di sini dikatakan di kitab Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Tuhan memakai Amos untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka dapat hidup. Karena kebejatan moral bangsa Israel, maka Tuhan menyatakan kuasanya, tetapi Tuhan tidak menghukum mereka. Akan tetapi walaupun demikian Tuhan begitu mengasihi mereka. Begitu juga dengan kita, jika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan hidup dan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita, tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau bertobat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini saya akan membagikan ada 2 kunci bagaimana kita mencari Tuhan. Yang pertama adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya akan bacakan di Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi di sini dikatakan mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi hampirilah hadirat Tuhan karena kita menerima dan merasakan zaman Tuhan. Carilah Tuhan dengan beribadah dan membangun rumah doa agar Tuhan tidak meninggalkan kita. Di firman Tuhan dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari segala perintah-Mu. Jadi kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita adakan mezbah doa, kita minta jamahan Tuhan. Carilah Tuhan dengan beribadah, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman. Jadi yang pertama mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi ada 2 kunci bagaimana kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu 1, mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi tidak main-main. Jangan suam-suam kuku. Belajar kita menjadi dewasa rohani, jangan menjadi bayi rohani terus. Saudara-saudara, kalau kita menjadi dewasa rohani, kita tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Dan kita jangan mengeraskan hati. Saat hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita, saat sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengingatkan kita.
Jadi saudara-saudara, yang pertama adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua adalah selalu ada dalam jalan Tuhan. Kita baca di Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi selalu ada di dalam jalan Tuhan. Tuhan mau kita tidak jangan ke kanan atau ke kiri, menyimpang dari jalan Tuhan. Jika kita dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita dan menyertai kita. Kita baca di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini firman Tuhan meneguhkan di Ibrani 5 ayat 6. Jadi orang yang bagaimana yang Tuhan berkenan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jangan lagi kita bersuam-suam kuku, jangan lagi kita mempermainkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus dengan bekerja dengan secara dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah keraskan hati. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak punya iman, Tuhan tidak akan berkenan. Karena orang yang punya iman, dia percaya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, nah ditekankan, barang siapa yang meninggalkan Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita berpaling dari Tuhan, jangan pernah berharap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita berpaling dari Tuhan, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, 2 poin ini yang saya bisa bagikan. Selalu ada dalam jalan Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati. Marilah kita mencari Tuhan agar kita tetap hidup dan tidak terpengaruh dengan situasi di sekitar kita. Jadi kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, belajar berpikiran positif terhadap Tuhan, apa yang terbaik, apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Untuk itu saudara-saudara, saya bisa bagikan firman Tuhan ini, biarlah menjadi kekuatan bagi saudara-saudara untuk meminta Tuhan memimpin hidup kita di situasi pandemi sekarang ini. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecewa. Apapun yang Tuhan boleh lakukan atas hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah. Kita tidak bisa melihat jalan pikiran Tuhan, kita tidak bisa mengerti jalan pikiran Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan dahsyat yang kita tidak akan duga-duga. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dan jangan lagi bermain-main dengan keadaan situasi yang sekarang ini, tetapi belajar turut kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kehidupan kami agar lebih baik lagi Tuhan. Jangan kami lari daripada-Mu, jangan kami suam-suam kuku. Kami mau belajar mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, urapi bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa Indonesia ini. Segala virus corona, resesi ekonomi Tuhan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa-doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.